Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sering cewek teh. Da, iya. Saya alhamdulillah. Dan ngawe ka ece ge saya mah moal ngalamar teh geus sekolah. 40 tahun. Siap. Waduh. Bapak komisi 1 siapa? Komisi 3, Bapak ada kembali. Hah? Komisi 3. Ayeuna komisi seberapa? Komisi 3, Kak. Oh, Bapak komisi 3. Sumuhun Berarti bidang hukum komisi 3 mah. BUMD. Ayo, Pak. Siap. Ayo, Pak Ketua di mana Pak Ketua? Saya Pak Ketua. Pak Ketua, siap Pak Ketua. Mangga. Iya. Tos taruang atas. Di hapunten teh ayeuna naon? Durena pauna ya pauna durena. Duren heula. Karek ngobrol. Ini saya lagi bertemu dengan informal dengan para anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat untuk membicarakan berbagai hal yang menyangkut pelantikan gubernur, sehingga saya bisa mendapat banyak masukan yang kuat untuk masyarakat agar Jawa Barat ke depan jauh lebih baik dan dalam tagline saya menjadi istimewa. Nah, banyak yang dibicarakan. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan keluhan tentang infrastruktur jalan, di mana provinsi harus berani satu membangun jalan yang dengan kualitas yang baik. Yang kedua, memperlebar jalan, karena jalan zaman dulu eranya sudah beda, mobilnya udah gede-gede. Yang ketiga, berani membangun jalan-jalan baru sehingga di Jawa Barat tidak ada lagi daerah yang terisolasi. Biasanya yang terisolasi itu kabupatennya Sukabumi, Garut, Cianjur, Kabupaten Bandung lah. Ya, tapi Kabupaten Bandung bupatinya udah declare tuh 1 triliun katanya tahun ini untuk bangun jalan karena sama saya dipacu. Nah, selanjutnya silakan Bapak tadi menyampaikan harapan-harapannya mengenai pengelolaan badan usaha milik daerah. Terima kasih Pak Gubernur dan Pak Ketua Komisi, sahabat-sahabat di Komisi 3 yang saya hormati. Yang pertama tadi mengenai masalah yang berkaitan dengan BUMD, garapan kita sebagai mitra komisi di Komisi 3 tentunya hari ini bahwa kita di Provinsi Jawa Barat, Pak Gubernur itu mempunyai 41 BUMD, namun di dalam masalah-masalah atau di dalam situasi kondisi BUMD ini ya sekarang masih antara ada dan tiada atau telah hidup dan mati. Ada hidupnya. Ya. BUMD ini jelasin Bapak. BUMD di Jawa Barat itu jumlahnya 41. Di antaranya BUMD apa saja? BUMD, kalau BUMD yang untung Bang Jabar. Apalagi yang untung? Cuma 2. MUJ lah dianggap MUJ. MUJ itu singkatan dari Migas. Itu mengelola mengenai masalah yang berkaitan dengan hulu Pertamina, hulu Hulu migas. Pertamina. Itu mah untung ya kategorinya. Ya, terus apalagi? Jaswita mengelola itu mengenai masalah aset-aset provinsi Jawa Barat yang strategis. Iya. Ada tanah, ada hotel, segala betul. rupa ya. Betul. Itu aset untung. Itu belum menunjukkan keuntungan, tapi prospeknya ada. Nah, itu di sana justru malah ada beberapa kemarin dari aset-aset yang kita juga masih dalam ada yang bermasalah. Nah, gugatan tentunya ke depan ini kalau dibiarkan itu aset-aset kita yang rawan gugatan itu malah bisa hilang. Nah, itu yang kita harus pertahankan. Terus ada BUMD lagi Agro Jabar. Agro Jabar itu bergerak di bidang masalah pertanian. Nah, itu juga belum menghasilkan dividen lah yang maksimal terhadap Provinsi Jawa Barat. Tirta Gemah Ripah. Gemah Ripah itu mengenai masalah air ya. Nah, itu juga kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Gemah Ripah ya. Tirta Gemah Ripah TGR, di mana posisi airnya itu sudah
sebetulnya memenuhi, ya sudah banyak, tetapi cara pendistribusiannya ke kabupaten kota yang menjadi Jadi masalah. can untung kene wae. Belum. Agronesia. Agronesia, maka Itu pabrik bahan mobil yang membuat Esbat. Wah, yang dari zaman Belanda itu Hulunya perkebunan. Untung tidak? belum. Belum. Kalau Agronesia. Kan dari zaman Belanda, Pak. Belum untung juga dari zaman Belanda. Terus kemudian Migas Hilir Jabar. Nah, Migas Hilir Jabar juga masih terjadi masalah ya. Itu bahkan dulu kita karena sebetulnya ada keuntungan itu yang migas itu yang berkaitan dengan apa? LPG. Kita kan punya dulu sempat mungkin Pak Cak nanti bisa menambahkan punya SPBE ya. Nah, SPBE itu tapi malah itu kemarin yang pengelolaannya atau tidak bisa dikelola atau bagaimana itu kan dijual. Jamkrida. Jamkrida asuransi yang berkaitan dengan asuransi. Kalau Jamkrida saya kira prospeknya sangat bagus. Nah, tinggal nanti pengelolaan dan itu memberikan dividen. Terus Sudah ada memberikan 15 dividen. ada 15 BPR. Sekarang lagi merger. Merger. Terus Intan Jabar. Nah, itu salah satu BPR. BPR ini yang 15 BPR, yang ya. Intan Jadi Jabar. 41 BUMN. Karya Utama Jabar, Cianjur Jabar, Cipatujah Jabar, Wibawa Mukti, Arta Galuh Mandiri, Majalengka Jabar, Karawang Jabar, LPK Parung Panjang Bogor, Indramayu Jabar, Cirebon Jabar, Serang Perserada, Kartara Harja, Gamilang, Barkah Pandeglang, Lebak Sejahtera, ini lo banyak Ya. di merger. Kenapa? Karena modal intinya harus ditingkatkan. Nah, karena kekurangan modal itu yang di merger. Oke, terus Tapi yang paling inti dari semua permasalahan kemarin kan kita sudah didatangi ya ke Komisi 5 Pak Ketua Komisi 3 itu dari Bank Sindikasi menyangkut masalah BIJB. Nah, BIJB itu kita kan ada jatuh tempo yang memang itu harus segera dibayarkan. Ya sampai datang kemarin Bank Sindikasi dan dipimpin oleh Bang Jateng kemarin ya, ke komisi dan kita sudah temui itu juga menjadi satu permasalahan yang akan mengurangi atau menggenjot terhadap APBD kita karena tadi operasional BIJB juga itu mencapai hampir 120 miliar lebih untuk 1 bulan. Nah itu oh ya kita punya lagi BIJB ya. BIJB ini mendapat bantuan dari Pemprov per tahun berapa? itu beberapa kali ya. Yang pertama itu coba Biaya operasional Pemprovnya. Terakhir 50 miliar. Terakhir Kalau nggak salah 50 56 miliar. Tahun ini di APBD 2025 di Murni ya kan, ada 50 miliar penyertaan modal untuk BIJB. Kategorinya kan penyertaan modal. Iya, betul. Itu 50 miliar. Jadi sekarang. Sekarang dalam posisi kan kita tahu kan belum optimal. Perlu tenaga ekstra, perlu subsidi, perlu jalan keluar agar dia bisa hidup lagi. Nah itu. Nah satu-satunya jalan karena kemarin kan penghasilan atau yang dihasilkan oleh BIJB itu pendapatan yang sangat minim dengan operasional yang sangat tinggi. Nah sehingga kemarin kita malah mencari solusi bagaimana nanti apakah BIJB ini akan dipertahankan karena dikelola oleh pemerintah provinsi atau nanti ada solusi yang terbaik untuk di pusat bisa bekerja sama dengan pusat. Sekarang berapa operasional per tahun BIJB? Per tahunnya itu 130 ya rata-rata itu kalau ideal 130, kalau minimalnya 80 M. Itu harus ada. ya untuk kebutuhan Nah, minimum. sekarang kan Untuk setahunnya kebutuhan BIJB aja itu. setahunnya kan 130 miliar. Sedangkan penyertaan modal tambahan ya dari Pemdanya kan Pemprov hanya 50. Nutupinnya dari mana? Mereka makanya kemarin ada utang kan? Dari utang itu kan kalau kemarin itu dari utang. Hutang. Ya. Berarti kalau tertutup hutangnya makin banyak dong. Betul. Nah itu yang dikhawatirkan yang akan menguras APBD kita. Jadi harus ada keputusan. Per bulan itu Hanya 2 miliar kalau per bulan 2 miliar 24 miliaran. Dengan berarti nggak cukup untuk menutup biaya operasional. Maka minta lagi penyertaan modal ke Pemprov. Nah kemudian BIJB sendiri kan dari sisi aspek BUMD-nya ya, berarti kan punya kewajiban mengembalikan modal, pinjaman untuk membangun. Kertajati itu dibangun dari dana apa barangkali Bapak? Silakan.
Oke, harus dijelasin. Dari APBD dan dari bank sindikasi. Begini. BIJB ini mendapatkan modal pembangunan berupa cash uang itu 900 miliar dari Pemprov, dari PPD. Terus juga imreng tanah sekitar 2.000. Jadi BIJB itu yang pertama mendapat alokasi anggaran Provinsi Jawa Barat yang kemudian dimasukkan Ya, ke anggaran ya. BIJB. Iya. Ya kan berapa dari Pemprov? Dari Pemprov 900 miliar dan pinjaman. Pinjaman dari sindikasi bank itu 1, Bank Jateng ya, itu beberapa sindikasi bank, ada 11 bank, 1,5 T. Beda ya. Jadi penyertaan modal lah dari Ya, Pemprov 900 juta, Ya. 500 miliar. Ya. Pinjam dari Bank Jateng. sindikasi bank Ya. sebesar 1,5 triliun. Ya. Nah, kemarin karena restoran COVID menjadi 3 triliun. Ya, karena gini, jadi untuk pembangunan itu tidak mencukupi dengan 900 Iya, miliar, akhirnya maka harus harus pinjam. pinjam. Nah, harus pinjam. Nah, tetapi kan BIJB ini belum bisa operasional menghasilkan. Nah, akhirnya semua beban ini akan menjadi penambah utang terus. Tunggu ya, dari sisi sistematika hukumnya dulu. Pertama kita udah nyertain modal nih, Ya. 900 miliar. Yang kedua mendapat pinjaman, Ya. ya kan untuk BIJB-nya, Ya. bukan ke Pemprov kan, Ya. ke BIJB. Ya. Itu lembaga yang terpisah, 1,5 triliun, kan? Berarti kan harus dikembalikan yang 1,5 Iya, triliun. harus dikembalikan. Di Bank Menjadi Jateng. kewajiban. Nah sekarang tuh kesetorin nggak sama BUMD-nya? Belum. Belum. Itu menjadi utang kemarin karena belum kebayar. Mm-mm. Tagihan berjalan terus direstrak Pak. Diperpanjang lagi menjadi 3 tahun ke depan. Jadi diperpanjang. Perpanjang. Nambah nggak duitnya? Ya. Jadi berapa? Sekarang angkanya kemarin hampir 3 triliun utang lagi. Loh, berarti makin gede makin gede. Nah, Iya. pertanyaan berikutnya, pertanyaan fight, Pak. Iya. Fight sebelum nanti saya berpikir bagaimana cara Iya. hidup. Fightnya, andai kata tidak terbayar, yang akan menjadi jaminan ke banknya apa waktu itu? Ya, nanti Semua Tapi Jadi, nilai Kak- asetnya yang dijual itu tidak mencukupi. Utangnya 3 triliun, asetnya 2,9 triliun. Oh, jadi ini kan misalnya tidak bisa nih, naudzubillah ya. Iya. Andai kata tidak terbayar, Iya. mudah-mudahan kita optimis terbayar, ya kan? Oh, ininya bandaranya bisa hidup lagi. Iya. Nah, berarti itu disita. Sita. Nah, sitaan, ya kalau disita tidak cukup. Tidak cukup. Masih Masih kurang. 2,9. Nah, utangnya 3. Kurang 100 miliar. Tapi itu kan nilai operasional. Tapi nilai sekarang operasional beda. sekarang. Kalau Ya. dulu kan Ya. itu nilai 2,9 itu Ya. dari dulu. Dulu. Sekarang operasional menurut saya itu sudah memenuhi. Ya, artinya aman lah ya. Aman. Andai kata teu kasetoran ge, Impas. Pemda marugi. Ya. Dicokot BIJB-na andai kata. Kita berdoa mudah-mudahan minimal umroh bisa berjalan di Iya. BIJB. Karena Tapi- ada satu lagi Bu, betul persoalannya masih ada aset Pemprov yang belum diimbrengkan ke BJB itu 780 hektar. Bentar, harus Ya. nih para pemilih Bapak nggak ngerti imbreng itu apa. Jadi yang diserahkan kepada BJB, aset Pemprov itu dihitung sebagai modal. Modal dari Pemprov. Nah sekarang masih ada 780 hektar yang belum diimbrengkan. Makanya ada rencana sekarang BIJB ingin meningkatkan modal dasar dari 1,2 triliun menjadi 10 triliun sekarang ini rencananya. Nah nanti kita akan imbrengkan lagi yang ini sebagai modal dasar tadi. Penyertaan modal itu tadi. Artinya ini gini, dari sisi aspek pengelolaan keuangan bahwa BIJB tidak memiliki kaitan utang piutang dengan Pemprov. Artinya bahwa itu adalah kekayaan yang terpisah. Jadi andai kata gagal memenuhi kewajiban, itu tanggung jawab sebagai BUMD, bukan tanggung jawab sebagai Pemprov. Nah, itu yang penting, Pak. Jadi duit Pemprov mah aman. Yang penting mah kan itu. Tapi udah masuk, Iya. Teguh. Ya. Udah masuk 947 M dan tanah senilai 700 miliar. Jadi modal Pemprov dari BIJB itu satu duit 900 miliar, 940 miliar dan tanah senilai 700 miliar. Sekarang masih ada lagi tanah yang 700 miliar. Dulu yang 900 miliar itu digunakan oleh BIJB untuk bebasin tanah apa untuk bangun? untuk bangun.
Kalau tanahnya di luar. Jadi tanahnya sudah jauh, sudah dibebaskan, nah sudah ada tanah di sana, maka sebagian dipakai untuk wilayah bandara dengan membutuhkan pembangunan. Cuman memang pembangunan bandara kan mahal. Pemprov hanya bisa memberi 900 miliar, maka sisanya kebutuhan terpaksa harus pinjam. Ya, Jadi intinya bahwa Pemprov itu punya penyertaan modal berupa uang, yang kedua adalah tanah yang diserahkan ke BUMD itu ke BIJB. Tapi kan bandaranya sudah ada, sudah berarti bagaimana ke depan dengan Pak Gubernur berpikir kita sama-sama supaya bandara ini bermanfaat. Karena ini akan, kalau ini bandara ini berjalan dengan baik, maka ini akan meningkatkan perekonomian, terutama di wilayah sekitar itu kan akan ada efek ekonominya ke depan. Karena ekonomi akan meningkat, akan terkait dengan konektivitas, bandara, pelabuhan, jalan, pasti dengan itu. Maka kenapa Jawa Barat Selatan itu kurang maju? Karena konektivitasnya yang kurang. Tapi mudah-mudahan DD ini dengan Pak Gubernur ini akan. Menurut saya yang menyedot anggaran itu Ini harus segera penyelesaiannya ini. Kalau operasi itu bisa menyebar. jadi gini, Pak Bu, berkaitan dengan BIJB ini, karena bubunya dipegang oleh Angkasa Pura, Badan Usaha Bandar Udara itu dipegang oleh Angkasa Pura, sehingga tidak punya kewenangan untuk mendatangkan maskapai mengolah ini. Berarti harus seizin trafik ini diatur oleh Angkasa Pura. Makanya satu-satunya apakah BIJB ini diberikan dulu kewenangan tadi, ya ini berarti lobbynya dengan Pak Gub dengan pemerintah pusat. Terus juga saham ini berarti harus dibuka juga pemerintah pusat, kabupaten kota yang sekitar, karena ini akan berdampak ekonomi kan. Jadi dengan bandar udara ini berjalan, maka daerah sekitar ini akan meningkat pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu kedepannya. Mudah-mudahan ini oleh Pak Gub bisa dikoordinasikan. Ya. Tidak terurus. Ya, yang pertama barangkali untuk BIJB, saya menyepakati bahwa traffic bisnis udara itu kan tidak semudah kita ngurusin angkot. Gitu. Ngurusin angkot. Di situ perlu pertama transportasi yang terintegrasi. Kan kalau sudah terintegrasi sudah kan hari ini. Tetapi karena walaupun sudah terintegrasi masih dianggap jauh. Kenapa? Karena ada WUS. Jadi orang Bandung daripada harus ke Majalengka memilih naik bus yang hanya 45 menit ke Jakarta. Kan ini menjadi, nah kemudian akhirnya dengan ada WUS yang mendapat limpahan penerbangan dengan jumlah penumpang yang tinggi adalah Halim. Kan gitu loh. Yang kemudian dapat berkah ya perusahaan-perusahaan penerbangan yang ada di Halim. Gitu kan, itu yang pertama ya. Artinya bahwa yang harus kita buat nanti bagaimana membangun transportasi dari Bandung dan sekitarnya ke BIJB dengan biaya yang murah. Kalau biaya murah, maka mau tidak mau bis transportnya harus disubsidi per penumpangnya. Itu pertama. Yang kedua, harus merangsang agar para pelaku bisnis penerbangannya mau melayani di Bandara Kertajati. Caranya bagaimana? Ya caranya harus dirangsang. Cara dirangsang bagaimana? Ya kita juga harus bisa memberikan subsidi per tiket. Kedua kan harus itu Pak, untuk merangsang sampai rame. Nah kalau orang sudah mendapat layanan transportasinya murah, tiketnya murah, ya orang pasti ke situ mau tidak mau, pasti rame-rame. Mau, tetapi dalam hal ini kan dibicarakannya harus matang betul. Nanti rakyat Jawa Barat protes, maunya naik pesawat di subsidi hari jalan urang butut. Nah ini kan pasti ada logika itu. Nah yang penting makanya logika saya hari ini adalah kita penuhi infrastruktur dasar publik, jalan, jembatan. Insya Allah masih ada sisa untuk membantu meringankan beban Bandara Kertajati. Saya yakin itu. Ya, jadi pardu kasabut sunat kalampah jalan aralus sakola arjalus Kertajati tergarap. Itu yang kedua, kita juga harus memberikan tawaran. Orang Jawa Barat yang pergi umroh itu tiap hari banyak. Di wilayah 20 kabupaten yang dekat saja itu banyak, kecuali Bekasi,
Ya kan Kerawang, memang dekat ke Jakarta kan, Depok gitu kan, Kota Bekasi. Itu banyak. Nah, mau tidak mau kita nanti bersama teman-teman Komisi 3 kita bertemu deh dengan para penyelenggara travel pemberangkatan umroh. Nanti kita nawarin apa pada mereka? Misalnya lah, pengusaha itu kan dapat dikit-dikit dari jasa transport, bis, sewa bis. Siapa tahu kita misalnya ikut membantu meringankan sewa bisnya. Kalau 3 juta sewa bis menjadi 1,5 jutanya subsidi provinsi. Mereka pasti mau membawa gitu kan. Kemudian di situ di penginapannya kita kerjasama dengan hotelnya. Kalau misalnya biasanya kamarnya 1 juta, bisa nggak diskon menjadi 500.000? Nah, ini yang nanti dibicarakan bersama. Ya kan, bagi saya sebelum penerbangan komersial lainnya, hanya penerbangan umroh saja ini sudah hidup. Kemudian untuk menyikapi masalah BUMD, saya ingin selalu hidup ini profesional. Tidak mau sudut pandangnya adalah sudut pandang pikiran saya. Kalau sudut pandang pikiran saya, nanti tudingannya, Pak Deddy mah cenah menek ngabersihan yo supaya direkturnya diganti ku tim sukses Pak Deddy, pasti begitu. Nah, saya begini, nanti kita sepakati dengan Komisi 3, kita sepakati seluruh BUMD ini, terutama yang bermasalah, diaudit saja oleh audit yang kelasnya internasional, yang biasa mengaudit lembaga-lembaga bisnis. Seluruh kesimpulannya harus kita laksanakan. Gitu loh, Pak. Kita sudah waktu itu rekomendasinya gitu. Untuk itu, maka ingatkan nanti Bapak pimpinan Komisi 3 diingatkan untuk segera dianggarkan untuk biaya auditnya. Gitu loh, Pak. Sudah, kalau audit udah ikut aja audit, jangan karena penyakit tidak boleh didiagnosa oleh diri kita. Sebutkan jantung cuk santo, aing mau deui we. Nah, ini yang akan dilakukan. Saya insya Allah lah, saya akan selalu melakukan pendekatan seprofesional mungkin ya, walaupun saya adalah pemimpin politik yang diusur lewat partai politik, tapi ketika di birokrasi saya akan bertindak profesional. Nah, itu bisa dilihat dari Bapak, dari awal saya sampai hari ini, saya tidak satupun mengajak tim sukses atau partai pendukung untuk menentukan cawe-cawe kebijakan. Transisinya pun Pak B yang bentuk, saya ikut sama mereka. Nah, ini bagian dari membangun profesionalisme. Tujuannya untuk apa? Karena bagi saya, kalau bicara dengan partai politik pendukung saya, hari ini saya lagi bicara dengan partai politik pendukung saya, dan yang lainnya yang hari ini sudah di DPRD, kan aspirasinya ada di Bapak semua. Kan gitu, ini saja. Ini Pak, penekanan saya tentang BUMD.